Mari kita bersama-sama membaca dari 1 Yohanes pasal ke-5. 1 Yohanes pasal ke-5. Saya membaca ayat 3 sampai ayat ke-5. Saudara membaca ayat ke-6 dan ayat ke-7. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan. Yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 6:7. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya membaca sekali lagi ayat 6. Dan inilah Dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dan ini di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini di dalam kurungan. Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Berilah pengertian kepada kami, berilah kesadaran kepada kami melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kebenaran, sekarang memberikan pencerahan ke dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh memfahami isi hati Tuhan, memfahami wahyu yang diturunkan ke dunia, memfahami setiap ayat yang kami baca, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang melewati waktu, melewati hidup, dan menempati segala anugerah Tuhan secara kosong. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah bicara tentang mengasihi Allah, mengasihi yang dilahirkan oleh Allah, dan menjalankan perintah sebagai tanda mengasihi Allah. Saudara-saudara sekalian, seperti apa yang saya kutip daripada Blaise Pascal, daripada Prancis, no one can know God more than his love to God. Nah, ini satu dalil yang sangat luar biasa, kesimpulan yang diambil dari Alkitab. Bolehkah kita mengetahui Tuhan dengan baca buku saja? Bolehkah kita mengenal Tuhan dengan kumpulkan kredit teologi? Bolehkah kita mengenal Tuhan dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian orang? Melalui itu, pengetahuan hanya masuk ke dalam kognitif. Pengetahuan hanya di dalam rasional. Pengetahuan itu tidak akan menembus ke dalam satu persekutuan yang erat, yang pribadi, secara satu pengalaman sendiri yang mencintai Tuhan. No one can know God more than his love to God. Ini saya sangat kagum dan saya sangat yakin ini adalah kesimpulan yang kita terima di dalam kitab suci. Adam setelah bersetubuh dengan Hawa, dia kenal dia. Kenal itu dari cinta kasih. Kenal itu daripada hubungan pribadi. Kenal itu dari batin ke batin. Pengenalan tidak dari otak ke otak. Saudara-saudara, jikalau saya berkhotbah dari otakku, pendengar akan menerima kebenaran dengan otak. Jikalau saya khotbah dari hatiku, pendengar akan menerima khotbah itu dengan hati. Jikalau saya berkhotbah dengan seluruh hidup yang menyerahkan kepada Tuhan, pendengarku akan mengerti bagaimana kebenaran mengakibatkan engkau menyerahkan hidup kepada Tuhan juga. Ini adalah dalil yang saya terima pada waktu saya umur 24. Waktu saya mempersiapkan khotbah, saya lalu melihat mengapa ada orang berkhotbah selalu menambah pengetahuan, tetapi pendengar tidak ada kemajuan apa-apa. Mengapa ada orang yang dengar satu kalimat langsung seluruh hidupnya berubah, dan berpuluh-puluh tahun dia tidak kembali kepada hidup yang lama. Ini semua ada dalil-dalil faktor
X yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dipelajari daripada pelajaran di dalam kuliah atau pengetahuan melalui baca saja. Saudara-saudara, semacam pengertian yang diperoleh melalui hubungan erat antara hidup dan hidup. Itulah pengertian daripada hidup. Bukan pengertian daripada pengertian hanya epistemological, hanya rasional, hanya secara logika saja. Saudara-saudara sekalian, itu sebab mengasihi Allah juga mengasihi yang dilahirkan oleh Allah. Dan mengasihi Allah membuktikan di dalam melakukan perintah-perintahnya. Dan orang demikian ditambah satu kalimat, mereka mengalahkan dunia. Oh, ini satu janji yang luar biasa. Orang kalau mencintai Allah, dia tidak ikut binasa dengan dunia. Orang yang mencintai Allah, dia tidak akan melenyap seperti dunia. Dunia dan segala nafsu yang berada di dalamnya akan musnah semua. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah kekal sampai selama-lamanya. Kalimat yang sama dikatakan oleh penulis yang sama, Rasul Yohanes. Kita tidak akan binasa seperti dunia. Kita memang hidup di dalam dunia. Kita menjadi tamu di dalam dunia, tapi kita bukan milik dunia. Kita berada di dunia, kita bertergantungan daripada tubuh yang memerlukan hasil bumi daripada dunia. Tapi jiwa kita bukan bersandarkan kepada roti saja, tapi bersandarkan kepada setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Itu sebab kita berada di dunia, kita menjadi tamu di dunia, kita sementara berketergantungan fisik di dunia, tetapi destiny yang terakhir daripada kita bukan dunia. Saudara-saudara, waktu Yohanes mengatakan dunia dan seluruhnya akan lenyap, hanya melakukan kehendak Allah kekal adanya. Saat itu siapa? Dia hanya seorang nelayan dari laut Galilea saja, yang tangkap ikan, jual ikan itu. Tapi karena dipanggil oleh Yesus Kristus dengan panggilan surgawi, dia menjadi seseorang yang berani menghina seluruh dunia. Dunia ini dengan segala sesuatu nafsu di dalamnya akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Yohanes mengatakan kalimat ini, dia sedang menantang kerajaan terbesar di dunia. Waktu itu bukan Mesir, bukan Mesopotami, bukan Greka, bukan Iskandar Agung, bukan Persia, bukan Xerxes, bukan Hannibal, bukan lagi Julius Caesar, bukan lagi semua yang besar-besar, Augustus, Octavianus. Tapi waktu itu adalah kerajaan di mana Nero sudah menganiaya orang, di mana pada waktu Yesus Kristus dibunuh dan seterusnya, orang Kristen dianiaya oleh kerajaan yang paling besar, militer yang paling kuat, paling mulia sepanjang sejarah. Lalu seorang nelayan dari Galilea yang pernah mendengar panggilan Yesus untuk mengabari Injil ke seluruh dunia, di sini dia mempertimbangkan seluruh dunia memerlukan Yesus dan seluruh dunia dikuasai oleh penguasa. All the rulers of the world will perish. Mereka akan mati, akan binasa, dan saya mengabari Injil akan selama-lamanya. Orang Kristen jangan hina diri. Orang Kristen harus mempunyai tulang sekuat-kuatnya di hadapan Tuhan. Sebagaimana ibu saya diizinkan Tuhan, saya umur 3 menjadi janda. Meskipun papa saya begitu kaya, tapi Tuhan mau memakai saya. Dia melempar saya seperti burung Raja Wali, melemparkan anak yang masih bayi dari langit supaya dia jatuh sampai sudah waktu bahaya, baru ditampung kembali. Itu caranya Tuhan melatih manusia untuk dipakai oleh dia. Saudara-saudara, saya tidak menjadi minder karena saya pernah dilatih. Saya tidak menjadi penakut karena saya pernah miskin. Saya tidak menjadi orang yang tidak berkeberanian. Saya dilatih untuk menjadi orang berani menantang raja-raja, berani menantang presiden-presiden, berani menantang jenderal-jenderal, berani menantang siapapun yang paling kaya di dalam dunia. Karena firman Tuhan, kebenaran Tuhan mengatakan dunia dan segala nafsu di dalamnya akan lenyap. Apa yang dikasihi, apa yang diindahkan, apa yang kita takut, ini adalah dunia akan lenyap. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan kekal selama-lamanya.
Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, kalau saudara memberitakan Injil, kalau saudara menjalankan perintah, kalau saudara mengasihi Allah, orang yang mengasihi Allah, mereka yang mengalahkan dunia. Mengapa ayat-ayat ini seperti tidak relevan satu dengan lain, tapi digabung satu dengan satu? Saya melihat melalui organic relationship. This is a book of life. So the word of God, the theology of God should be the organic theology. Not as same as what is explained by the Catholic theology of organic. Ini adalah satu pengertian yang saya pikir harus merombak, reconstruct the theology and the system of making theology in the history, termasuk Reform theology. Saudara-saudara, kalau kita tidak melihat relasi organik antara ayat dan ayat, kita tak mungkin melihat satu benang merah yang menerobos seluruh kitab suci. Karena baik di dalam Yakobus maupun di dalam 1 Yohanes, seperti ayat depan dan ayat belakang tidak ada kaitannya. Seperti hubungannya itu begitu fragmentaris, begitu keping-keping, begitu tidak ada hubungan. Tetapi ada hubungan yang luar biasa. Seperti kuping sama jari, tidak ada hubungan. Ini, itu. Tetapi darah yang berjalan di sini, di dalam 2 menit sudah jalan berada di jari ini. Di situ ada hubungan hidup, hubungan daripada relasi darah, DNA dan kromosom yang berputar-putar, beredar mengalir di dalamnya, membuat satu tubuh itu tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, keseluruhan kebenaran utuh, keseluruhan kebenaran berintegrasi satu dengan lain. Ayat-ayat yang kelihatan tidak relevan mempunyai hubungan relasi organik yang harus kita mengerti. Mengapa yang cinta Tuhan juga mencintai yang dilahirkan oleh Tuhan? Karena dia dilahirkan Tuhan, maka semua yang dilahirkan oleh Tuhan dicintai oleh dia. Yang mencintai dia adalah orang yang hidup di dalam Tuhan dan menjalankan perintah. Dan perintah Tuhan tidak lepas daripada cinta. Karena segala hukum adalah berdasarkan cinta dan mengakibatkan cinta. Segala hukum disimpulkan itu adalah cinta kasih. Yang mengatakan janganlah engkau menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yang menyebutkan harus engkau memelihara hari Sabat. Yang menyebutkan janganlah engkau menyembah semua berhala. Yang menyebutkan Allah adalah Allah yang esa. Itu semua hukum itu hanya berkisar kepada satu istilah, yaitu to love God wholeheartedly. Lalu mengatakan hormatilah orang tuamu, jangan kau berzina, jangan kau membunuh, jangan kau mencuri, jangan kau menginginkan istri orang lain. Ini semua berkisarkan kepada cinta kepada sesama manusia. Sehingga menjalankan perintah itu bukan mati-matian menjalankan secara telak. Itu adalah menjalankan sesuatu keutuhan daripada dasar semua perintah dan kesimpulan dari semua hukum, yaitu love. To love God and to love fellow men. To love God and to love your neighbors. To love God and to love others. Ini love menjadi satu tanda, yaitu engkau jalankan perintah, membuktikan engkau mencintai Tuhan. Engkau mencintai Tuhan, engkau melaksanakan perintahnya. Engkau melaksanakan perintah dan engkau mengasihi Tuhan itu bersatu, mengakibatkan satu ayat yang kita kelihatan seperti tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya. Tapi di sini kita melihat those who love God, those who practice all His commandments, those who obey Him, those people are the one group that had overcome the world, yang mengalahkan dunia. Jadi orang mengasihi Tuhan, dia mempunyai hatinya di surga, dia mempunyai jiwanya di dalam pelayanan dan kehendak Tuhan, dia mempunyai seluruh minat hidup untuk menyenangkan Tuhan. Orang semacam ini mengalahkan dunia. Siapa mengalahkan dunia? Siapa mendapatkan seluruh dunia? Iskandar Agung, satu-satunya emperor yang belum pernah dikalahkan di dalam peperangan. Meskipun Napoleon harap menjadi seperti Iskandar, tak mungkin. Napoleon akhirnya ditangkap, ditaruh di Helena, ditaruh di Elba, ditaruh menjadi tawanan yang sangat mempermalukan. Napoleon tidak seagung Alexander the Great. Tapi Alexander the Great umur 20 mendengarkan papanya mati, dia pulang naik ke atas takhta mewakili papanya
menjadi Raja Masedonia. Saudara-saudara, Philip kedua yang sudah mati dianasinasi, diteruskan oleh anak yang luar biasa, jenius, berani dan hebat adanya. Saudara-saudara, umur 32 dia makan salah, menceret, kolera, lalu keluar daripada Mesir, dia mati di tengah jalan. Saudara-saudara, Iskandar Agung yang begitu besar pernah mempunyai pikiran menjelajah semua tempat, mengalahkan seluruh dunia. Dan Alkitab Yohanes mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia ini? Iskandar kah? Bukan, anak Allah yang beriman kepada Yesus Kristus. Iskandar yang begitu hebat, waktu dia mengalahkan itu tentara Persia, dia punya tentara hanya 5% daripada tentara dari Persia, yang mempunyai 20 kali lipat ganda lebih banyak daripada tentara. Waktu itu dihancurkan oleh dia karena dia lebih jenius, dan salah satu sebab yang lain adalah batin dia lebih bersih daripada Persia. Saudara-saudara, di dalam peperangan bukan teknik, bukan senjata yang menentukan kemenangan. Di dalam peperangan yang menentukan kemenangan adalah motivasi dan jiwa yang benar-benar. Nah, kenapakah Iskandar mengalahkan Persia? Mengapakah Iskandar menghancurkan Xerxes? Dengar kalimat di bawah ini. Karena semua prajurit daripada Iskandar mengetahui mereka berperang untuk menghargai dan membebaskan manusia. This is very important point. Fight for the freedom of human being. Fight to liberate man from slavery. Ini satu fighting spirit yang didukung oleh motivasi yang murni, membuat orang kuat luar biasa. Saudara-saudara, saya tidak takut sakit, tidak takut musuh, tidak takut aniaya, tidak takut akan pembunuhan, tidak takut. Karena apa? Di dalam diri saya ada satu motivasi yang tidak mungkin digoncangkan. Ini kehendak Allah. Saya harus memberitakan kebenaran, membuat manusia lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat kepada Dia. Inilah pendiri gerakan reform di Indonesia, mengatakan cetusan hati kepada engkau. Engkau harus dengar baik-baik. Saudara yang mau melawan, mau menganiaya, yang mau menggoncangkan saya, mimpi. Karena apa? Ini panggilan yang tidak ada komprominya. Panggilan yang tidak ada sesuatu tawar-menawar daripada musuh atau mereka yang tidak setuju kepada saya. Saya akan berjalan ini dengan keberanian luar biasa. Saudara-saudara, kenapakah orang mempunyai tentara 20 kali lebih besar daripada dia? Dan Persia akhirnya kalah. Karena semua tentara itu diperbudak. Mereka itu datang hanya karena uang, datang hanya karena paksa, datang hanya karena diperbudak oleh Raja Xerxes. Raja Xerxes memperbudak sebanyak mungkin rakyat. Raja Xerxes membangun istana begitu besar. Akhirnya harus kalah di bawah tentara yang dipimpin oleh Iskandar. Iskandar mengalahkan Xerxes, terus maju tentaranya sampai di istana, sampai di ibu kota dari para Persia, lalu membakar habis. Dia berkata kepada rakyatnya, sudah bakar habis, engkau dapat apa? Itu milikmu. Engkau bebas, engkau boleh menjadi tentara yang bebas saya dan engkau sama-sama membebaskan orang lain. Saudara-saudara sekalian, waktu dibakar istana, baru dia sadar. Istana Xerxes 50 kali lebih besar. Tentaranya 20 kali lebih banyak dari tentara dia. Dan istananya 50 kali lebih besar daripada semua istana di dalam Eropa. Dia baru sadar, di timur begitu hebat, begitu besar. Saudara-saudara, orang barat selalu tidak mengerti timur. Sampai mereka menemukan rahasia timur, mereka kagum. Tadi saudara-saudara, orang timur selalu menolak kebenaran Tuhan Allah. Maka mereka yang hebat-hebat terkurung di dalam limitasi dosa yang tidak keluar-keluar. Saudara-saudara, Versailles dibanding dengan itu Forbidden City di Cina. Apa itu? Di sini 9.999,5 kamar. Di situ tidak sampai sepersepuluhnya dari saudara-saudara sekalian. Tetapi di barat buka pintu untuk Tuhan. Sampai waktu mereka mulai tutup, mereka mulai hancur. Di Cina sekarang mulai buka pintu untuk Tuhan. Tapi masih banyak tradisi yang mengikat bangsa yang besar ini. Saudara-saudara, Persia sudah hancur, tidak pernah lagi menjadi kuat.
sampai sekarang coba-coba bikin nuklir. Nah, saya tidak cerita politik. Kalau cerita apa saja itu panjang lebar. Karena waktu tidak cukup, kita kembali. Tetapi si Iskandar pernah satu kali naik kuda. Dia mau mengalahkan dunia. Seluruh dunia dikalahkan dia. Waktu dia naik kuda sampai di satu pantai. Dia lihat, kok tidak ada tanah lagi ya. Ini kok tidak ada tanah. Lalu itu air ombak besar. Itu berada di mana? Di pantai barat daripada Atlantik. Di mana? Di pinggir daripada pantai itu Spanyol sekarang. Sampai di situ dia bilang, cilaka. Saya masih muda. Tanah sudah tidak ada. Saya mau perang, sudah habis. Ini sudah pantai. Ini limit. Jadi sesudah ini hidup saya untuk apa? Cemplung laut. Saya mau perang lagi. No more land to be conquered. No more nation to be conquered. Jadi dia waktu itu dia lihat. Terus dia pasti tidak mempunyai pengertian geografik seperti kita mempunyai. Dia panggil seorang petani lagi cangkul di situ. Hey, come here. Petani itu datang kepada dia. Kasih tahu saya. Ini tepi ini, itu laut. Lalu di seberang laut masih ada tanah tidak? Oh tidak ada. Pak, tidak ada. Dari nenek moyang kita tahu. Ini tepinya dunia. This is the edge of the earth. This is the limit of the land. No more land beyond there. Itu adalah kira-kira hampir 2000 tahun sebelum Columbus menemukan akan Amerika. Saudara-saudara, Vasco Gama, Amerika, sama Columbus, Magellan, ini semua pelaut yang luar biasa agungnya. 2000 tahun, hampir 1800 tahun sebelum itu, di tepi Spanyol orang mengatakan, this is the edge of the earth. This is the limit of the land. No more any land beyond this point. Are you true? You say true to me? Itu petani mengatakan, iya. Dari nenek moyang kita tahu. Inilah tepi. Inilah tempat limit. Tidak ada lagi tanah. Betulkah? Betul Pak. Tidak ada lagi tanah. Sesudah orang itu suruh pergi, Alexander nangis. Dia nangis. Kenapa? Saya masih muda. Sudah tidak ada tanah untuk saya taklukkan. Saya masih muda. Sudah tidak musuh. Apakah hidup sampai di sini berhenti? Orang yang mengetahui nangis karena limit, orang itu bisa maju lagi. Orang yang belum pernah nangis, terus ketawa, itu sudah banyak. Nah mungkin maju lagi. Nah ngerti ya sudah. Saudara-saudara. Orang yang tahu limit lalu menangis, berarti dia punya ambisi lebih besar daripada kemungkinan. Dia mempunyai satu mimpi lebih besar daripada situasi. Dia mempunyai satu kemauan berperang lebih besar daripada lingkungan dia. Saudara-saudara sekalian, saya harap semua orang reform mempunyai pikiran seperti itu. Saudara-saudara, jikalau John Wesley mengatakan, the world is my parish. Di seluruh dunia inilah tempat pelayanan di dalam gerejaku. Berarti no limit, no limit. Saudara-saudara, the will, the power, ambition to conquer the world, itu ada pada Iskandar Agung. Tapi dia nangis. No more land to be conquered. This is the limit. Yet I'm still so young. Wah, dia menangis. Sudah nangis apa? Ya sudah, hapus air mata, pulang. Harus puas. Tidak apa-apa yang bisa dikerjakan. Tapi saudara-saudara, dia conquer the world seolah-olah. Betul-betul conquer the world seolah-olah. Dia betul-betul agung luar biasa. Tapi Alkitab di sini mengatakan, who is the one to conquer the world? Only those who believe in Jesus Christ. Saudara baca Alkitab, jangan baca ayat-ayat untuk hafalan, untuk sombong. Bandingkan dengan semua orang yang paling besar di dunia. Dan dibandingkan dengan ayat baru tahu engkau. Berapa besar seharusnya jiwa kekristenan. Saudara-saudara, bukan Iskandar yang memenangkan dunia, tetapi orang Kristen, engkau dan saya yang mengalahkan dunia. Engkau dan saya satu-satunya macam orang yang mengalahkan dunia. Saudara-saudara, kenapa? Karena we believe in Jesus Christ. Bedanya kita sama orang lain, they don't believe in Jesus Christ, the Son of God. We believe. Itu bedanya. Meskipun kita dianiaya, dibom atau diteror atau di apa, tidak usah takut. We have the portion of eternity, not this world. Saudara-saudara, jangan kira kekristenan hanya salah satu agama di antara setiap macam agama. Engkau pilih karena hobimu. Jangan kira percaya kepada Yesus Kristus hanya satu option di dalam option yang banyak atas kebebasanmu. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat.
dan yang beriman kepada Dia mengalahkan dunia. Ini lain dengan sayur kangkung, sayur bayam, sayur selada. Engkau pilih satu macam asal ada makan sayur sudah mempunyai kesehatan. Bukan itu. The only choice, the only one, Jesus Christ. Who are the people who conquer the world? Except those who believe in Jesus Christ, the Son of God. Saudara-saudara, mengapa percaya Yesus mengakibatkan kita mengalahkan dunia? Mengapa hanya orang yang percaya Yesus Kristus boleh mengalahkan dunia? Saudara-saudara, karena Yesus yang paling unik di antara semua yang kita boleh beriman atau boleh mengikut kepadanya. Yesus Kristus menanyak setelah orang-orang tidak bisa lagi menerima firman-Nya karena khotbahnya terlalu sulit. Makanlah dagingku, minumlah darahku. Khotbah sampai separuh suruh orang makan dagingnya. Kalau saya mengatakan, ayo mari sini, makanlah tanganku. Kalau engkau tidak makan, tidak bisa masuk surga. Yang mau masuk surga, gigit tanganku. Lalu darahnya dihisap. Engkau bilang, wes mulai hari ini tinggalkan gereja Reform. Pengkhotbahnya gila. Khotbah sampai separuh suruh orang makan dagingnya. Begitu kan? Yesus gila dong. Khotbahnya tidak masuk akal. Karena Musa mengatakan tidak boleh minum darah. Yesus bilang kalau dah minum mati loh. Ayo minum darahku, makan daging. Darahku, dagingku adalah untuk kau makan. Itu lebih sulit dari seminar apapun. Lalu mereka satu, oh, sudah. Lu bocah lu ikut Yesus. Akhirnya disuruh cari orang gila makan daging. Pergi. Semua pergi, sisa pergi, semua pergi. Itu bukan church growth. Saudara-saudara, the truth always contradictory to the church growth in quantity. If you keep the truth, sometimes just decline, reduce the membership in the church in order to be faithful to the truth. Kebenaran terlalu susah. Kalau kita ada market orientation ministry, khotbah yang gampang, khotbah yang enak, cari penyanyi yang cek situ, lalu semua suruh nyanyi ikut dangdut, itu gereja akan bertumbuh. That is not the way of God. Keep the quality first, then the quantity will surely come up in the time of God. And theology of time is very neglected by the systematic theology. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Cara Tuhan bukan cara manusia. Kekuatan kuasa Tuhan bukan kekuatan manusia. Jangan kira ada uang semua jadi. Jangan kira ada pengalaman semua ikut. Jangan kira ada taktik, ada teknik semua jadi. Tidak. The way of God, the time of God, and the power of God is very different from secular experience and secular method. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkhotbah sampai 12.000 orang, sisa 12 orang. Pasti dah lulus dari sekolah teologi Church Growth Department sekarang. Pasti dianggap ini orang tidak bisa mengerjakan apa. Sampai gerejanya turun terus. 12.000 orang menjadi 12 orang. Masih berani menjadi pendeta, diusir oleh semua majelis. Saudara-saudara, saya tahu seorang pendeta di California akhirnya disuruh pergi dari majelis. Karena apa? Kita undang you jadi pendeta supaya you bisa membuat kebaktian ini banyak orang, persembahan tambah, maka mortgage gereja bisa ditutup. Tetapi engkau datang ke gereja ini, akhirnya uang makin kurang, anggota makin pergi, kami tidak perlu pendeta seperti ini, silakan pergi. Dikasih sangon berapa bulan, pendetanya diusir. Saya tahu sendiri beberapa gereja Amerika caranya sekular. Nah, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan engkau belum berani usir saya, karena saya ada uangnya cukup kok, saudara-saudara sekalian. Tapi apakah betul kamu cinta kebenaran yang saya khotbahkan? Question mark. Saya tidak terlalu percaya sama semua di sini. Kalau betul pada satu hari berkat Tuhan tidak seperti hari ini, engkau masih mau kebenaran seperti ini, kau harus jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak berkompromi dan saya tidak bermain-main, karena kita harus menjalankan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan masih memberikan kecukupan, kita ikut Dia. Kalau Tuhan menguji kita, kasih kekurangan, maukah engkau keluarkan dari kantongmu itu semua yang kau kumpulkan seumur umur hidup untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Question mark. Siapa yang mencintai Tuhan? Saya tidak tahu. Siapa yang berkorban? Tidak tahu. Kita selalu memberikan persembahan dari yang kelebihan sisa untuk Tuhan, bukan memberikan jantung yang dipotong separuh untuk Tuhan. Orang yang cinta Tuhan harus mendengar kalimat seperti Tuhan berkata kepada Abraham, beri kepadaku anakmu yang tunggal, yang
kau kasihi, yaitu Abraham berilah Ishak untuk disembelih. Itu namanya cinta Tuhan. For those who truly love God, those people are the only group to overcome, to conquer the world. Mengapa conquer the world? Karena percaya Yesus anak Allah. Mengapa percaya Yesus anak Allah? Karena Yesus unik, Yesus berbeda. Yesus datang ke dalam dunia ini dengan kesaksian-kesaksian yang tidak pernah ada pada orang lain. Dengar baik-baik. Di dalam Alkitab, kesaksian ganda, kesaksian banyak. Ini menjadi satu dalil, tidak boleh satu. Yesus berkata, jikalau aku bersaksi bagiku sendiri, maka kesaksianku itu palsu. Tidak usah terima saya. Tetapi yang bersaksi bagiku adalah Bapa, adalah murid, adalah mujizat yang kulakukan, adalah firman, ada perjanjian lama, ada ini, ada 7 kesaksian. Saudara-saudara, ini adalah cara kebudayaan Yahudi. Penting sekali. Kesaksian tidak boleh tunggal. Kalau ada satu orang bicara tentang orang lain, hanya satu suara, satu sumber. Dengar, stop dulu. Nanti kalau ada banyak yang menuduh, kesaksian lebih 2, 3, baru kita mulai menyelidiki kesungguhannya bagaimana. Ini prinsip Alkitab. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kalau kita mau menikahkan satu pasang, kita tulis dulu di harta. Di dalam 2 minggu kita tunggu ada orang menuduh itu orang sudah pernah nikah dan menceraikan istri, sekarang nikah lagi, membohongi gereja. Kasih tahu, ada saksi-saksi lebih dari 1. Kita melakukan keadilan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, gereja harus tidak berkompromi dan tidak bermain-main. Dengan demikian, di sini Yohanes mengungkapkan kesaksian daripada Yesus Kristus. Kenapa kita percaya? Kenapa kita percaya Yesus anak Allah? Kenapa percaya kepada Dia itu mengalahkan dunia? Kenapa mengalahkan dunia? Ada sanggup paut dengan iman kepada Yesus Kristus. Bukan sanggup paut dengan militer yang berkuasa. Lain sekali. Di sini dikatakan percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 6. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah. Inilah Dia, yaitu Yesus, yang datang dengan air dan darah. Kapan Yesus datang dengan air dan darah? Wah, sulit. Nah, bagian selanjutnya ayat 6, 7, 8, 9. Ini semua ayat yang sulit-sulit sekali. Tapi mengenai kristologi yang tidak ada bandingnya di dalam semua buku yang lain. Nah, saudara perhatikan ya. Yang datang dengan air dan darah. Apa artinya? Yesus kita percaya sebagai anak Allah. Dan anak Allah yang datang dengan air dan darah. Kapan? Kapan Yesus datang dengan air dan darah? Apakah berarti Dia jalan di atas air di Laut Tiberia? Apakah Dia datang dia membawa darah? Datang dengan air dan darah. Apa artinya? Sudah perhatikan kalimat di bawah ini. Dia datang dengan air dan darah. Kalimat ini artinya Dia dilahirkan oleh perempuan. Saudara perhatikan. Semua orang dilahirkan oleh perempuan. Dan semua bayi keluar dari rahim ibunya mengandung air dan darah. Tetapi Yesus lain dengan semua manusia. Maka semua manusia harus percaya Dia sebagai satu-satu manusia yang lain. Sama-sama dilahirkan oleh ibu. Waktu ibu kita melahirkan kita dengan susah payah, keluar bayi sekaligus darah dan air jebol keluar. Datang dengan air dan darah. Ini adalah ayat mengenai incarnation of Christ. Ini adalah ayat mengatakan God became man. God come to the world of man. God is with us. He come in the midst of us. He come to be born as a baby. Dia datang dengan air dan darah. Dan yang menyaksikan ada Roh Kudus. Nah, ini arti dari ayat 6. Yesus Kristus dinaungi melalui Roh Kudus yang menaungi Maria. Dan dilahirkan melalui anak darah Maria. Yang waktu lahir darah dan air menyaksikan. Berarti Dia sungguh-sungguh inkarnasi. Dia sungguh-sungguh datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, Yesus Kristus ada incarnate. Incarnate adalah sana ke sini. Deified adalah sini diusahakan untuk menjadi ke sana.
Ini beda dari sumber. Saudara-saudara, satu-satunya yang harus kita beriman adalah Yesus. Karena dia bukan dari bumi diangkat menjadi dewa. Dia dari surga menjadi anak. Oh, ini perbedaan. Saudara-saudara, kenapa Barat sudah meninggalkan Tuhan Yesus? Kenapakah Eropa sudah tawar imannya? Karena mereka tidak memegang kenapa Kristus berbeda. The uniqueness of Christ, the finality of Christ must be proclaimed, reclaimed, and reclaimed forever and ever. So church can be strong forever and ever. Kristus dan finalitas, Kristus dan keunikan, Kristus dan tidak ada bandingnya, yang menjadikan kita beriman kepada dia tidak mungkin salah. Karena dia bukan dari dunia yang dianggap menjadi dewa. Dia adalah dari surga yang turun menjadi manusia. Puji Tuhan. Dia adalah yang telah datang dengan air dan darah. Berarti dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini kenapa dia datang dengan air dan darah. Dia datang melalui kelahiran dari Maria anak darah. Waktu melahirkan, darah dan air jebol. Seperti ibu melahirkan bayi. Waktu ibu melahirkan bayi, bayi datang dari air dan darah. Tetapi bedanya apa? Disaksikan oleh Roh Kudus. Bukan disentuh oleh Yusuf. Bukan disetubui oleh suami. Bukan hubungan seksual daripada seorang laki-laki dengan perempuan. Tapi karena disaksikan oleh Roh Kudus, maka kita setiap minggu membaca iman rasuli, dinaungi oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria. Inilah keunikan. Inilah iman Kristen. Inilah Yesus Kristus. Saudara-saudara cinta Tuhan, saudara cinta Yesus Kristus yang rela turun dari surga, rela datang ke dunia, rela melalui seorang anak darah, rela dilimitasi. Kadang-kadang saya memikirkan hal ini, hati saya penuh perasaan takut kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta yang tidak terbatas, infinite, menjadi bayi yang hanya berapa kilo mau berada di batas di dalam satu rahim, lalu lahir dengan jari yang kecil, dengan kaki yang kecil, pelan-pelan bertumbuh seperti manusia, seperti engkau dan saya, lalu menjadi besar, akhirnya mempunyai tubuh yang kuat, melatih diri sampai umur 30 supaya boleh dipaku di atas kayu salib. That is love. That is the love of God. Our God is God who limit himself. Saya sudah berapa kali mengatakan, God the Father limit his own freedom absolutely in his attribute. Son of God limit himself in the process of incarnation. Holy Spirit, the God Spirit, limit himself in the written Bible as the category and the limitation of the truth. God who limit himself is our God. Iman kita masuk ke dalam limit ini. Iman kita masuk ke dalam kategori ini. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam dia, only in him, you get the secret and mystery, you get the power to overcome the world. Hanya percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah, anak yang melimit diri, yang menjadi inkarnasi, yang menjadi manusia. God was in Christ. God became man. God in flesh. God is with us. Immanuel. Immanuel. El itu Elohim. Manu itu manusia. Immanuel. Allah menjadi manusia. Allah beserta dengan manusia. God is with us. Di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah sebab Yesus berlainan dengan semua pendiri agama. Yesus satu-satunya yang tidak dicemarkan oleh dosa dunia. Satu-satunya yang mutlak jujur, mutlak suci, mutlak benar, mutlak rendah hati, mutlak penuh kasih, mutlak bajik, mutlak adil. The only absolute righteous one. The only absolute true one. The only absolute humble one. The only absolute good one. Jesus Christ. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah the subjectivity of truth in person who incarnate himself to be man. Dia bukan satu objek untuk kita cari.
Dia ada subjeknya kebenaran yang di dalam pribadi datang mencari manusia. Sehingga di dalam Yesus Kristus dia mengatakan, come and follow me. Take my yoke. Bear your cross and follow me. And take my burden. My yoke is easy. My burden is light. I am with you. I am in the midst of you. I become man to accompany you. Believe in me, the only one. Percaya kepada anak Allah ini satu-satunya rahasia. Kita mengalahkan dunia. Karena seluruh dunia menghancurkan dia. Akhirnya dia akan menghakimi seluruh dunia. Seluruh dunia membuang dia di salib. Salib akan menjadi batu sandungan bagi seluruh dunia. Seluruh dunia mau membuang dia di kuburan. Dia bangkit pula mempermalukan. Yang mengkuburkan dia, yang menghakimi dia, yang membuang dia, yang menolak dia, yang memfitnah dia, yang mengumpat dia, yang menganiaya dia. Di mana Pilatus? Di mana Kayafas? Di mana Herodes? Di mana rakyat Israel yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Semua mati, dia bangkit. Maka yang mengalahkan dunia cuma satu, Yesus Kristus. Jikalau engkau berada di dalam Kristus, Yesus mengalahkan dunia. Engkau ikut dia mengalahkan dunia. Jika engkau tidak berada di dalam Kristus, maka dunia hancur. Engkau ikut hancur. Dunia dan segala nafsu di dalamnya akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah, mereka kekal selama-lamanya. Siapa? Siapa yang menjalankan kehendak Allah? Kecuali mereka yang menerima Yesus sebagai anak Allah. Ayat 9 akan menjadi jelas. Minggu depan saya akan bicara dengan jelas. Tapi hari ini kita baca saja. Hanya ayat 9. Kita membaca bersama-sama. Semua membaca ayat 9. 1, 2, 3. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Terjemahan yang kurang bagus. Saya akan mengatakan terjemahan begini. Kalau kesaksian manusia kita sudah terima, kita mesti lebih terima kesaksian Allah. Karena kesaksian Allah lebih besar dari kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah adalah untuk adanya. Itu terjemahan yang lebih kuat. Saudara-saudara, the witness of God is for His only begotten Son. This is my Son. Follow Him. Obey Him. Inilah anakku yang kukasihi. Taatlah olehmu kepada Dia. This is my only begotten Son. This is who I'm witnessing for. Now follow Him, accept Him, and imitate from His life. Ikutlah, tirulah hidupmu, saudara-saudara. Karena kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, dan anak Allah ini datang menjadi manusia melalui inkarnasi, maka darah, air, dan disaksikan Roh Kudus. Jadi di sini 3 saksi. Darah, air, dan Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, terjemahan Indonesia dipengaruhi oleh King James Version. Dan itu sebenarnya ada salah mengerti. Yang bersaksi di surga ada 3. Yaitu Allah, Firman, dan Roh Kudus. Itu 3 ada 1. Mereka menganggap itulah ayat yang paling penting membuktikan Alkitab ada Allah Tritunggal. Dengar baik-baik. Tapi ayat itu dikurung. Tidak ada di konteks yang paling kuno. Sehingga itu bukan yang asli. Kita tidak perlu membuktikan Allah Tritunggal melalui King James Version. Karena 16:11 waktu King James memberikan penerjemahan, waktu itu ada beberapa hal yang kurang tepat, tapi dianggap itu pasti wahyu Allah. Di dalam semua kodeks yang paling tua tidak ada. Maka kita mengikuti apa yang asli. Jadi bukan Allah Bapa, kebenaran, Roh Kudus. Ini Allah Tritunggal yang dicatat di sini. Tapi Yesus yang lahir di dunia ini datang melalui air dan darah dan disaksikan oleh Roh Kudus. Dan di sini ada satu ayat yang hanya muncul satu-satunya kali di seluruh kitab suci. Kita membaca bersama. Ayat 6 kalimat terakhir. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Semua. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Nah saudara-saudara, saudara perhatikan. Because the Spirit is the truth. Nah Allah adalah kebenaran dan pengwahyu kebenaran. Sesudah itu kita melihat Alkitab cuma 2 tempat yang mengatakan yang menjadi kebenaran adalah 2 pribadi yang lain. Yohanes 14 ayat ke-6. I am the way. I am apa? The truth. And I am the life. No one except Christ in the history claim He is truth. Nah di sini Holy Spirit is truth. God is truth. Jesus is truth.
And Holy Spirit is truth. 2 ayat 14:6 sama Yohanes 5 ayat 6. Buku Injil Yohanes 14:6 Yesus kebenaran. 1 Yohanes pasal 5:6 Roh Kudus kebenaran. Beserta dengan Allah adalah kebenaran. Maka kebenaran adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dari sini mengetahui Tritunggal. Bukan daripada ayat yang dicantum di dalam King James itu. Saudara-saudara, dengan demikian kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak Allah, dan kita mengalahkan dunia. Karena Kristuslah yang benar-benar mengalahkan dunia. Saudara-saudara, khotbah hari ini sampai di sini. Minggu depan kita teruskan kristologi yang penting di dalam bagian ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita minta Tuhan memperkuat iman kita melalui kristologi, melalui kepercayaan kepada anak Allah yang sungguh-sungguh tepat, yang sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab. Sehingga iman kita tidak digoncangkan, iman kita tidak dijatuhkan oleh ajaran apapun. Kita berdoa untuk kekuatan iman di dalam gerakan reform Injili, dan untuk seluruh Kristen secara umumnya kita berdoa, Tuhan pelihara, Tuhan bangunkan kembali gerejanya di dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran yang sudah kami terima, untuk firman yang sudah kami dengar, untuk kitab suci yang sudah diwahyukan. Kami berdoa kiranya kekuatan pengertian iman yang sejati Tuhan tambahkan terus di dalam kami. Beri kekuatan kepada kami untuk lebih mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh berdiri teguh di dalam Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.